in 3 months, the Taliban capturing control. No one, including us. Écoutez-moi. Je suis avec ma mère, impossible. Film dibuka dengan pemandangan di Kabul, sebuah ibu kota di Afghanistan. Setelah hampir 20 tahun berperang, militer Amerika Serikat akhirnya menarik pasukannya. Namun, kurang dari 3 bulan setelah gencatan senjata disepakati, sebagian besar wilayah Afghanistan jatuh ke tangan kelompok T. Sebuah ancaman yang tentu sangat berbahaya. Suatu pagi, suara tembakan keras menggema di seluruh kota, menyebabkan kepanikan para warga. Kedutaan besar Perancis ikut dilanda kekacauan. Para staf langsung bergegas mengamankan dokumen penting dan bersiap mengevakuasi warga Perancis menggunakan helikopter. Kolonel Bida yang memimpin operasi keamanan menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas. Ia memerintahkan semua orang bergerak cepat dan menargetkan evakuasi sebelum kelompok T sepenuhnya menguasai kota. Di tengah situasi genting itu, Kolonel Bida menerima panggilan darurat dari sahabatnya yang bernama Sedikiu, seorang perwira tentara Afghanistan yang terluka parah. Bida segera mengarahkan Sedikui untuk bersembunyi di sebuah toko minuman. Ia pun segera bergegas menjemputnya. Hide him in your storeroom, okay? No problemo. Dalam perjalanan, ia menghubungi Amir, pemilik sebuah toko minuman tersebut, untuk meminta bantuan menyembunyikan Sedikiu. Saat tiba di restoran milik Amir, Bida melihat jalanan sudah dikuasai kelompok T. Ia segera bersembunyi bersama Sedikiu di balik sebuah mobil. Beruntung, kelompok bersenjata itu hanya menanyai Amir soal penjualan minuman beralkohol dan belum menyadari keberadaan mereka. Bida pun tidak punya pilihan lain selain pergi. Dalam perjalanan, wajah Bida dipenuhi kesedihan dan rasa bersalah. Jika ia tidak meminta bantuan, Amir mungkin sudah dievakuasi lebih awal dan tidak mengalami kejadian ini. Namun keselamatan Sedikiu menjadi prioritas utamanya. Tanpa menunda waktu, Bida langsung melaju menuju kedutaan besar Perancis, tempat yang menurutnya paling aman saat ini. Ia yakin kelompok T belum berani melancarkan serangan besar. Meskipun begitu, mobil mereka yang melaju berlawanan arah di tengah kekuasaan kelompok T terlihat sangat mencurigakan. Banyak anggota kelompok T menatap tajam ke arah mobil tersebut. Beberapa jalan utama bahkan telah diblokade dan warga diintimidasi. Untuk menghindari masalah, Bida pun berbelok ke gang kecil dan memutar arah kembali menuju ke kedutaan. Namun, situasi di depan kedutaan jauh lebih kacau. Ratusan orang telah berkumpul, memohon agar diizinkan masuk demi mencari perlindungan. Di saat yang sama, sekelompok besar kelompok T berjaga di sekitar gerbang. I work for the French embassy. I have to go inside. Hello, sir. Thank you. Di dalam kedutaan, seluruh personel militer berada dalam siaga penuh. Ia siap menghadapi kemungkinan terburuknya. Dengan bantuan rekan-rekannya, Bida segera membawa Sedikiu ke tempat yang aman. Setelah itu, para petugas berkumpul di ruang pengawasan. Tangisan dan teriakan ratusan warga di luar gerbang terasa menghantam batin mereka. Namun, tidak seorang pun berani membuka pintu gerbang sembarangan. Karena jika kelompok T menemukan celah, kedutaan Prancis tidak akan lagi aman. Di saat yang sama, anggota kelompok T kembali menunjukkan kekejaman mereka. Dengan kasar, mereka menghentikan wawancara seseorang wartawan lokal, bahkan menembaki kamera milik seorang kameramen. Melihat kejadian itu, rasa bahaya di hati Bida semakin kuat. Bida kemudian menghubungi duta besar Prancis. Ia melaporkan bahwa sekitar 300 warga sipil termasuk warga Prancis dan Afghanistan sedang berkumpul di luar kedutaan. Mereka berada dalam ancaman langsung para penembak bersenjata kelompok T. Dengan penuh desakan, Bida meminta izin untuk membuka gerbang dan memberikan perlindungan bagi warga sipil yang tidak bersalah.
Namun, seorang petugas lain menolak dengan tegas. Ia khawatir pembukaan gerbang justru akan memberi kesempatan bagi kelompok T untuk masuk. Bida meyakinkan mereka bahwa hal itu tidak akan terjadi. Menurutnya kelompok T masih terikat perjanjian dan tidak akan mengambil resiko menyerang kedutaan besar Perancis. Akhirnya, duta besar memilih mempercayai penilaian Bida dan memerintahkan agar gerbang dibuka. Staf kedutaan membagikan makanan dan air untuk menenangkan mereka. Seorang wartawan wanita bahkan melakukan siaran langsung, mendokumentasikan situasi di dalam kedutaan. Ia menyebut tempat itu sebagai perlindungan terakhir di Kabul dan mencoba mewawancarai Bida tentang rencana evakuasi. Setelah situasi sedikit lebih terkendali, Bida menuju ke ruang pengawasan. Di sana, Martin menunjuk ke layar kamera dan menunjukkan kedua pria yang berperilaku mencurigakan. Salah satunya terus menutup mulut, sementara yang lain berkali-kali mengangkat ponsel seolah memotret kamera pengawas. Martin menyarankan agar keduanya segera dikeluarkan. Namun, Bida menolak usulan itu. Ia khawatir tindakan tersebut justru memicu kepanikan di tengah para pengungsi. Sebagai gantinya, ia memerintahkan petugas untuk mengawasi kedua pria tersebut secara ketat tanpa menarik perhatian. Tidak lama kemudian, Bida menerima panggilan dari duta besar. Ia diberi kabar bahwa helikopter militer akan tiba malam itu untuk mengevakuasi warga negara Perancis yang telah terdata. Dengan nada cemas, Bida menanyakan nasib para pengungsi lainnya. Namun suara duta besar terdengar dingin dan tenang. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utamanya adalah warga Perancis. Sementara nasib yang lain akan dipertimbangkan kemudian. Mendengar keputusan itu, Bida hanya bisa mengangguk pasrah. Ia kemudian segera menuju ke area pengungsian bersama anak buahnya untuk mengatur tahapan evakuasi selanjutnya. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan penjelasannya, seorang pengungsi Afghanistan menyela dengan suara yang lantang. Situasi pun dengan cepat berubah menjadi kacau. Di tengah ketegangan itu, seorang wanita muda Afghanistan menerobos kerumunan dan meminta semua orang untuk tenang. Ia mengingatkan bahwa mereka saat ini berada di bawah perlindungan Perancis. Jika ada yang tidak puas, ia menantang mereka untuk keluar dan melihat sendiri apakah kelompok T akan memberi perlindungan yang sama. Kata-kata itu perlahan meredakan amarah. Pria berjanggut yang memimpin protes akhirnya menyerah setelah dibujuk oleh orang lain, dan kerumunan pun kembali tenang. Saat malam tiba, rencana evakuasi warga negara Prancis mulai dijalankan secara hati-hati. Untuk menghindari kecurigaan kelompok T di luar kedutaan, para tentara hanya menggunakan lampu kecil sebagai penanda pendaratan helikopter. Bida berdiri di atap gedung, waspada mengamati keadaan sekitar. Pasukan kelompok T telah melepaskan serangannya. Dalam kondisi itulah, helikopter terpaksa mundur. Melihat kejadian tersebut, wajah para pengungsi langsung dipenuhi dengan keputusasaan. Bahkan Bida sendiri terkejut. Kelompok T berani menembaki helikopter militer. Upaya evakuasi pertama akhirnya dinyatakan gagal. Keesokan harinya, suasana di dalam kedutaan terasa muram. Semua orang duduk dalam diam. Namun, Bida membawa kabar terbaru. Duta besar sedang bernegosiasi untuk menentukan jadwal evakuasi baru. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menunggu. Masalahnya, persediaan di kedutaan hanya cukup untuk 50 orang selama 15 hari. Sementara jumlah pengungsi mencapai 400 orang. Pihak Amerika Serikat bernegosiasi dengan kelompok T agar tidak menyerang. Namun, seorang rekan justru menertawakan upaya itu. Menurutnya kelompok T tidak akan mematuhi kesepakatan apapun. Penembakan helikopter semalam menjadi bukti nyata. Saat Bida mencoba menjelaskan, Martin tiba-tiba masuk membawa kabar buruk. Komando pusat memerintahkan seluruh personel keamanan mundur dari Afghanistan dalam waktu 1 jam. Artinya mereka harus meninggalkan semua pengungsi. Bida terkejut dan tidak bisa mempercayainya. Ia mempertanyakan keputusan tersebut. Namun Martin menjelaskan bahwa misi mereka sebenarnya sudah selesai sejak kemarin.
Bantuan kepada para pengungsi membuat mereka ini terlambat untuk mundur. Kini jumlah personel dan amunisi semakin menipis. Jika kelompok T melancarkan serangan besar, mereka tidak akan mampu untuk bertahan. Bida mengatakan bahwa ia memiliki rencana mengevakuasi semua orang dengan aman. Namun rencana itu tidak mungkin dijalankan sendirian. Ia membutuhkan kerjasama dari semua orang yang hadir. Mendengar hal itu, Martin tidak langsung menyetujui dan meminta dilakukan pemungutan suara. Qui veut partir? 3, 4. Qui veut rester? 1, 2. Je reste. Setelah meyakinkan rekan-rekannya, Bida segera mencari seorang penerjemah perempuan bernama Eva. Ia menjelaskan bahwa bantuan Eva sangat dibutuhkan untuk bernegosiasi dengan kelompok T. Bida memahami kekhawatiran itu, tetapi ia menegaskan bahwa Eva bukan hanya warga Afghanistan, melainkan juga warga negara Perancis. Selama berada di bawah perlindungan kedutaan, kelompok T diyakini tidak akan bertindak gegabah. Selain itu, tidak ada pilihan lain yang lebih aman. Demi keselamatan, seluruh tim melakukan simulasi terlebih dahulu. Setelah koordinasi dianggap siap, operasi pun dimulai. Meski demikian, Eva masih tampak gelisah. Ia mengenakan kerudung sebagai perlindungan tambahan. Bida kemudian memakaikan rompi anti peluru kepadanya. Dengan pengawalan rekan-rekannya, Bida dan Eva berjalan keluar untuk menemui pasukan kelompok T yang berjaga. Dari kejauhan, para penembak jitu sudah menempati posisi dan siap memberikan dukungan jika situasi perlahan memburuk. Bida berbicara dengan nada yang tenang, memperkenalkan diri dan menyatakan keinginannya bertemu dengan pemimpin mereka. Eva menerjemahkan ucapannya, namun tatapan para pria bersenjata itu tetap penuh dengan ancaman. Eva segera menegaskan bahwa dirinya adalah warga negara Prancis dan mereka tidak berhak menyakitinya. Tidak lama kemudian, sang pemimpin kelompok T berjalan mendekat dan menanyakan tujuan mereka. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qu'on vous demande, c'est des bus. Dis-lui de rester ici. Sang pemimpin justru memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Bida ragu meninggalkan area yang masih terjangkau pandangan penembak jitu. Namun karena tidak memiliki pilihan lain, mereka terpaksa mengikuti. Mereka dibawa ke sebuah ruangan kecil, tempat pengawasan sniper menjadi terbatas. Meski begitu, sang pemimpin bersikap cukup kooperatif. Ia bertanya berapa jumlah bus yang dibutuhkan dan kapan evakuasi akan dilakukan. Mereka membutuhkan sedikitnya 12 bus dan berencana berangkat dalam waktu 1 jam. Sang pemimpin tidak menolak, tetapi hanya mengizinkan warga negara Perancis untuk dievakuasi. Bida tentu tidak menerima keputusan itu. Namun sang pemimpin tiba-tiba mengarahkan ke Eva, menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menawar. Di saat yang sama, senapan sniper sudah siap untuk mengarah ke jendela, menunggu perintah. Dengan tenang, Bida mengingatkan sang pemimpin tentang kesepakatan yang ada. Jika kelompok T menghalangi evakuasi warga asing, dampak diplomatiknya akan sangat besar. Sebaliknya, jika mereka membantu proses evakuasi para pengungsi, wilayah sekitar kedutaan akan sepenuhnya dikuasai kelompok T setelahnya. Akhirnya ia menurunkan senjatanya dan meminta Bida menyerahkan daftar evakuasi. Ia pun setuju membiarkan mereka untuk pergi. Rupanya ia curiga ada orang yang sedang diburu kelompok T telah menyusup ke dalam kedutaan. Dalam perjalanan kembali ke kedutaan, Bida meminta Eva mencari cara menghubungi para sopir bus. Ia sama sekali tidak mempercayai kelompok T. Meski tidak menunjukkannya secara terbuka, Bida menyadari bahwa situasi di Kabul perlahan mulai lepas kendali. Setelah menenangkan diri, Bida menghubungi komando pusat dan berharap mereka dapat mengirimkan bantuan militer. Namun kenyataannya, tim pengawal yang ia miliki hanya berjumlah 11 orang. Jelas tidak sebanding dengan kekuatan kelompok T di seluruh kota. Tidak lama kemudian, jawaban dari komando justru membuatnya semakin frustasi. Ia diminta untuk terus menunggu solusi. C'est clair? Keesokan harinya, Bida menerima telepon dari duta besar yang sedang berada di bandara dan bertanggung jawab atas evakuasi warga asing. Namun 10 menit sebelumnya, militer Amerika Serikat menyampaikan peringatan serius. Berdasarkan intelijen terpercaya, sekitar 1.200 anggota diduga siap menyerang bandara kapan saja. Karena ancaman tersebutlah, militer AS mempertimbangkan untuk membatalkan evakuasi dan menyarankan agar semua orang berlindung di kedutaan. Bida menolak saran itu. Menurutnya kedutaan pun akan diserang cepat atau lambat. Satu-satunya tempat yang masih memberi peluang keselamatan adalah bandara, karena di sanalah pasukan NATO berada. Di sisi lain, Eva berhasil menghubungi para sopir bus.
namun mereka hanya mampu menyediakan 10 bus dengan biaya yang sangat mahal. Bida langsung memberi isyarat agar Eva menyetujui kesepakatan tersebut. On avait déjà été au Focaccia, tu te souviens? Brûler ces liasses de billets en nous menaçant avec... Proses evakuasi pun dimulai. Namun, puluhan warga Afghanistan masih tertinggal, termasuk pria berjanggut yang sebelumnya memimpin kerusuhan. Keputusan Bida bukan didasari dendam, melainkan alasan keamanan. Identitas mereka tidak dapat dipastikan, sehingga untuk sementara harus ditahan di dalam kedutaan. Saat Bida hendak pergi, seorang wartawati menghentikannya. Ia menjelaskan satu persatu identitas orang-orang tersebut. Menurutnya mereka adalah seniman Afghanistan yang selama ini dianiaya kelompok T. Jika tidak dievakuasi, mereka hampir pasti akan dibunuh. Mendengar itu, hati Bida terguncang. Akhirnya ia mengizinkan mereka naik ke kendaraan terakhir, meski tidak bisa menjamin kelancaran pemeriksaan keamanan. Pukul setengah 10 malam, waktu evakuasi yang tengah disepakati dengan pemimpin kelompok T akhirnya pun tiba. Namun Eva datang membawa kabar buruk. Para sopir bus bertahan di pos pemeriksaan dan tidak bisa datang tepat waktu. Bida keluar dari kedutaan dan mengamati keadaan sekitar dengan wajah tenang. Tiba-tiba saja, seorang pria mencurigakan menghampirinya. Pria itu adalah seorang pengungsi politik bernama Sarah yang sedang diburu oleh kelompok T. Ia memohon agar dirinya dan keluarganya ikut dievakuasi. Bida berada dalam dilema besar. Keputusan ini menyangkut nyawa lebih dari 400 orang. Meski memilih rasa empati, ia tidak berani mengambil resiko. Namun, Sarah mengancam bahwa jika permintaannya ditolak, bus-bus tersebut tidak akan pernah bisa melewati pos pemeriksaan. Demi keselamatan semua orang, Bida akhirnya terpaksa berkompromi. Tak lama kemudian, bus-bus akhirnya tiba di kedutaan. Bida dan rekan-rekannya segera menyembunyikan CDQ, perwira tentara Afghanistan yang terluka, di bagasi kendaraan yang pertama. Di saat yang sama, duta besar datang dengan tergesa-gesa menghubungi kantor kepresidenan untuk meminta izin akhir evakuasi. Pemimpin kelompok T menepati janjinya dengan membuka pos pemeriksaan agar konvoi dapat lewat. Meski begitu, ketegangan tetap terasa. Kolonel Bida dan para perwira lainnya tidak lengah, terus mengamati setiap gerak-gerik pria bersenjata di luar jendela. Namun, saat kendaraan perlahan melewati pos pemeriksaan, konvoi justru berhadapan dengan kelompok T lainnya. Sopir kendaraan terdepan tidak menghentikan laju, melainkan memberi isyarat agar mereka mengikuti. Alarm bahaya langsung berbunyi di benak Bida. Namun karena hanya ada satu jalur menuju bandara, ia tidak punya pilihan lain selain menguatkan diri dan memerintahkan sopir untuk terus melaju. Sepanjang perjalanan menuju bandara, suasana di dalam kendaraan perlahan mulai mencair. Beberapa orang mulai berbincang dengan nada lebih santai. Namun Bida tetap waspada dan tidak berani lengah sedikit pun. Kecurigaan pun terbukti. Di tengah perjalanan, dua kendaraan terdepan tiba-tiba berhenti. Tidak lama kemudian, beberapa mobil kelompok T muncul dan menghadang konvoi. Satu unit pasukan bersenjata lengkap memaksa seluruh kendaraan berhenti. Bida dan Eva segera turun dari mobil untuk menanyakan maksud mereka. Pemimpin kelompok itu menyatakan bahwa mereka mendapat perintah untuk melakukan inspeksi. Bida langsung menjelaskan bahwa konvoi tersebut telah memperoleh izin dari komando kelompok T tinggi dan sudah diperiksa sebelum berangkat. Namun, komandan itu tidak menggubris penjelasan tersebut. Ia tetap memerintahkan seluruh pengungsi turun dari bus dan meminta bagasi dibuka untuk pemeriksaan. Mendengar perintah itu, hati Bida pun langsung mencelos. Meski demikian, para anggota tim tetap bersikap kooperatif. Dalam diam, mereka mulai mengisi peluru di senjata masing-masing, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Beruntung, Sarah telah menyiapkan dokumen palsu. Ditambah kondisi malam yang gelap, para petugas kelompok T tidak mengenalinya. Pemeriksaan berjalan tanpa hambatan berarti dan mereka berhasil lolos. Namun ketegangan pun belum berakhir. Seorang anggota kelompok T mendekati kendaraan yang menyembunyikan CDQ. Jantung semua orang seakan berhenti berdetak. Tepat saat situasi mencapai puncaknya, suara keributan keras tiba-tiba terdengar dari kendaraan di belakang. Empty the tank. Melihat situasi semakin memburuk, Bida kembali mendekati pimpinan kelompok T. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan mengancam akan menghubungi duta besar Prancis untuk berbicara langsung dengan atasan mereka. Ancaman itu membuat sang pemimpin terkejut.
Ia buru-buru menghentikan Bida dan segera menelepon komandannya untuk melaporkan keadaan. Namun di saat yang sama, para anggota kelompok T di belakang mulai mengintimidasi para pengungsi Afghanistan yang tidak bersenjata. Melihat hal itu, sang wartawati pun maju ke depan tanpa memperdulikan keselamatannya. Tidak lama kemudian, pemimpin kelompok T selesai melakukan panggilan telepon. Ia memberi isyarat kepada Bida bahwa konvoi diizinkan melanjutkan perjalanan. Namun ada satu syarat. Apapun yang terjadi selama evakuasi, kelompok T tidak boleh disalahkan. Tanpa ragu, Bida langsung menyetujui permintaan itu dan menyampaikan pernyataan resmi melalui telepon. Di saat yang sama, Martin mengambil inisiatif dengan membuka peti senjata, sengaja mengalihkan perhatian para kelompok T yang masih melakukan pemeriksaan. Taktik itu berhasil. Pemimpin kelompok T segera memerintahkan konvoi untuk segera bergerak. Dengan tertib, sekitar 400 orang kembali melanjutkan perjalanan menuju bandara. Untuk pertama kalinya, detak jantung Bida pun sedikit mereda. Jika tidak ada lagi masalah, mereka bisa tiba sebelum fajar. Namun perjalanan masih jauh dari kata aman. Saat konvoi memasuki jalanan, sinyal telepon tiba-tiba menghilang. Jelas ada alat pengganggu sinyal di sekitar mereka. Semua berharap milik Amerika Serikat. Tetapi sebelum sempat memastikan, sebuah kendaraan militer lain memblokir jalan mereka. Bida segera turun dan menunjukkan dokumen, menjelaskan bahwa mereka adalah konvoi kedutaan besar Perancis. Setelah pemeriksaan panjang, pemimpin kelompok itu akhirnya memberi isyarat agar senjata diturunkan. Ia memperingatkan bahwa jalan menuju bandara akan segera ditutup. Mereka harus bergerak secepat mungkin. Tanpa menunggu lama, konvoi pun kembali melaju. Namun musibah pun terjadi. Kendaraan terakhir tersangkut di pembatas jalan dan tidak bisa bergerak. Sekeras apapun sopir berusaha, melihat konvoi utama terus menjauh, ketakutan dan keputusasaan menyelimuti mereka yang tertinggal. Sementara itu, kendaraan terdepan akhirnya tiba di gerbang bandara. Jalanan dipenuhi pengungsi yang berlarian, menyebabkan kemacetan yang parah. Dengan bantuan militer, konvoi berhasil masuk ke area bandara. L'antenne des GSE à Kaboul. Comment ça? Celui de la journaliste, le chauffeur est injoignable. Eva langsung menangis dan memohon agar mereka kembali, karena ibunya berada di bus tersebut. Bida menatap Eva dengan wajah yang serius. Di luar sana, para pengungsi bus terakhir tidak menyerah. Mereka turun dari kendaraan dan berjalan menuju bandara, berharap bisa ikut evakuasi di keesokan harinya. Tidak lama kemudian, Eva menerima pesan dari ibunya. Ia mengabarkan bahwa mereka telah tiba di gerbang timur bandara. Tanpa ragu, Bida dan Eva segera melaju untuk menjemput mereka. Namun, situasi di gerbang sangat kacau. Ribuan pengungsi berdesakan sambil mengangkat papan bertuliskan identitas mereka. Jumlah orang yang terlalu banyak membuat Bida kesulitan menemukan kelompok dari bus terakhir, termasuk ibu Eva. Tanda-tanda mereka tertutup oleh kerumunan. Akhirnya Bida pun naik ke tempat yang lebih tinggi dan berhasil melihat posisi mereka. Ia segera memberi isyarat agar mereka mencari jalan masuk. Sebanyak 13 orang akhirnya berhasil masuk ke area bandara. Namun tanpa disadari, ibu Eva terjatuh di tengah kekacauan. Wartawati yang berusaha menolongnya pun ikut terpisah. Keduanya kembali terjebak di luar gerbang. Di luar, para pengungsi yang putus asa mulai menerobos masuk. Pembatas runtuh dan banyak orang berlarian menuju ke pintu gerbang. Beberapa bahkan mencoba memanjat. Petugas keamanan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Suara letusan membuat kerumunan akhirnya mundur. Memanfaatkan kesempatan itu, ibu Eva dan sang wartawati segera menjauh, menuju ke gerbang lain, satu-satunya akses bandara yang masih terbuka. Sementara itu di dalam bandara, Bida dan Eva hanya bisa menunggu dengan cemas. Ketukan keras di pinggir terus terdengar. Disertai tangisan dari luar, mereka terjebak dalam situasi yang kacau, dengan ruang gerak yang semakin terbatas. Di sisi lain, wartawati dan ibu Eva pun juga berjuang menuju ke gerbang lain. Tapi lokasi itu sudah dikepung oleh pengungsi. Hampir bersamaan, komando menerima intelijen terbaru. Kelompok T bakal melancarkan serangan dalam 24 jam. Duta besar pun memerintahkan semua orang untuk tidak mendekati pintu keluar bandara. Bida terkejut. Ia segera mencoba menghubungi Eva, tapi tidak ada jawaban. Dalam keputusasaan, ia bergegas ke asrama untuk mencarinya. Tapi kamar Eva kosong. Hatinya menegaskan ada yang salah. Ia langsung lari ke arah pengungsian. Dari staf kedutaan, Bida baru tahu Eva sudah pergi ke pintu keluar lain untuk mencari ibunya. Namun pintu itu dijaga dengan ketat. Beruntung Eva berhasil menemukan ibunya dengan bantuan tentara yang menariknya ke atas. Wartawati itu sayangnya terjebak di kerumunan yang terdorong-dorong. Ketegangan memuncak ketika seorang tentara wanita menyadari ada pria mencurigakan di kanal.
Berita TV kemudian menayangkan jumlah korban sejumlah 169 warga sipil Afghanistan dan 13 tentara AS tewas dalam serangan itu. Semua yang melihat angka kematian itu merasa kemarahan, kesedihan, dan ketidakpuasan yang sangat mendalam. Namun kejadian itu sudah terjadi, dan yang bisa dilakukan hanyalah menunggu peringatan bahaya dicabut sebelum melanjutkan evakuasi warga negara asing. Untungnya, 1 jam kemudian, tentara mengumumkan bahwa bahaya telah lewat. Semua orang kembali ke zona aman menunggu evakuasi. Tak lama kemudian, seluruh pengungsi yang dibawa Bida naik ke pesawat. Sementara itu, ia sendiri terdiam mengemasi barang-barangnya dan siap pergi bersama para rekan. Meski selamat, berita korban tewas terus menghantui hatinya. Saat melihat wajah yang dikenalinya, satu persatu pergi, Bida tak kuasa menahan tangis. Menutupi wajahnya, sebelum meninggalkan Afghanistan, ia pun mengambil bendera Afghanistan dari tiang bandara dan menggenggam tanah dari tanah air yang telah lama dia lindungi. Dan film pun berakhir. Melalui film ini, kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut, melainkan tetap melangkah maju, meskipun rasa takut itu ada demi menyelamatkan nyawa orang-orang yang dicintai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like kami dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.